Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat pagi, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari Polsek Marangkayu, Polres Bontang, dengan saya AKP Fahrudi SHMH selaku Kapolsek Marangkayu. Saat ini saya bersama dengan Kanit Reskrim dan tim Marabunta yang saat ini kami akan merilis perkara pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu serta pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas dan melukai petugas. Kedua orang pelaku ini telah kami amankan dikarenakan telah bersama-sama melakukan peredaran gelap narkotika serta melakukan perlawanan pada petugas sehingga melukai petugas. Tim Marabunta Unit Reskrim Polsek Marangkayu berhasil mengamankan 2 tersangka terkait peredaran narkotika dan kepemilikan senjata tajam pada hari Senin 11 November 2024 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kedua pelaku yang berinisial SP dan SU diamankan setelah aparat menerima informasi terkait maraknya peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Santan Ulu. Dipimpin langsung Kapolsek Marangkayu, AKP Fahrudi, tim Marabunta melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan dari warga yang resah dengan aktivitas narkotika tersebut. Tepat di hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 13.00 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang selama ini sudah menjadi target operasi oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Marangkayu berada di rumah keluarganya. Perlu diketahui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024, pelaku pertama atas nama SN telah digerebek di rumah kediamannya di daerah Santan Ulu. Namun pada saat itu pelaku sempat kabur dan kemudian meninggalkan motornya. Saat itu pelaku tidak berhasil ditangkap ataupun diamankan oleh anggota kami, dan pelaku meninggalkan barang bukti tepat di depan saya, yaitu 7 poket narkoba jenis sabu-sabu dengan motor, yang mana barang bukti ini disimpan di dashboard motor Matic, dan ini motornya, kunci motornya. Selanjutnya pada hari Senin kami mendapat informasi bahwa pelaku ada di rumah keluarganya di daerah Santan Ulu. Saat itulah Kanit Reskrim menghubungi Bapak Kapolsek, dan kemudian kami melaksanakan rapat terlebih dahulu untuk menentukan CB, cara bertindak kita dalam penangkapan pelaku peredaran narkoba. Selanjutnya kegiatan tersebut, penangkapan tersebut dipimpin oleh Bapak Kapolsek, dalam hal ini saya sendiri, langsung mendatangi rumah keluarga pelaku SN di daerah Santan Ulu. Dan pada saat itu ketika kami sudah sampai di depan rumah, saat itu pelaku sedang bermain kartu, dan melihat kedatangan kami, pelaku langsung mencoba melarikan diri. Namun ketika pelaku melarikan diri sudah dikepung oleh anggota, sehingga pada saat itu pelaku sempat melakukan perlawanan, namun berhasil dilumpuhkan oleh anggota tim Marabunta. Berapa banyak? Hah? Setengah. Berapa uang kamu kasih, Bagong? Kamu transaksinya di mana? Di rumahnya siapa? Di mana, Treso? Di rumahmu? Kapan? Hah? Kamu melawan polisi kamu ya? Sudah tahu ada polisi. Kenapa kamu lari? Hah? Kenapa kamu lari? Hah?
berapa? Terus harga berapa semua ini? Harga 200 semua. Kamu takar pakai apa? Nggak kamu timbang kah? Di mana kamu nakarnya? Berarti kamu dikasih dari Bagong itu poketan besar. Hah? Berapa banyak kamu dapat dari Bagong? Kamu masih ada sisanya kamu simpan. Atas kejadian tersebut, kemudian pelaku kita lakukan interogasi. Dalam hasil interogasi tersebut, pelaku menjelaskan dan menerangkan bahwa barang 7 poket ini didapat dari pelaku kedua atas nama inisial BG. Ini pelakunya. Selanjutnya, tim kembali bergerak mendatangin rumah pelaku kedua yang jaraknya tidak jauh dari rumah pelaku pertama. Saat itu kami mencoba masuk ke dalam rumah pelaku dan ternyata pelaku saat itu mengetahui kedatangan tim marabunta dan pelaku mencoba melarikan diri, namun berhasil kami amankan. Tapi ternyata pelaku mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas dan mencoba mengeluarkan badik yang panjangnya sekitar 30 cm. Ini badiknya sudah dalam kondisi bengkok. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa ketika pelaku membawa badik tersebut, di pinggangnya mencabutkan dan mencoba menikam. Senjata ini dicoba oleh pelaku untuk menikam dan melukai anggota, sehingga pelaku anggota saat itu bergelut selama kurang lebih sekitar 30 menit. Dan saat itu saya juga ikut bersama-sama mencoba mengamankan tangan pelaku, namun anggota sempat terluka dalam mencoba mengamankan barang ini karena pelaku dalam kondisi habis menggunakan narkoba jenis sabu sehingga dalam kondisi kencang, sehingga perlawanan tersebut sangat sengit dilakukan oleh pelaku terhadap anggota dan kami kesulitan untuk melumpuhkan pelaku sampai hingga akhirnya senjata ini bisa sampai bengkok dan dengan tindakan tegas dan terukur kami melumpuhkan pelaku di bagian kaki sehingga pelaku dapat dilumpuhkan dan diamankan beserta barang bukti sajam di tangannya dan ada uang yang kami amankan di dalam rumah pelaku senilai 2 juta rupiah adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Saat ini pelaku kami ancam dengan hukuman pasal 112, 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 KUHP terhadap pelaku SN maupun pelaku SL. Namun untuk pelaku SL kami terapkan pasal berlapis, yaitu pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan junto dan atau pasal 213 KUHP dengan ancaman untuk sajamnya sendiri ancaman selama 10 tahun penjara dan untuk perlawanan terhadap petugas dengan ancaman 5 tahun penjara dengan pasal 213 KUHP. Kedua tersangka kemudian dibawa ke Mapolsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, untuk pelaku atas nama SL yang sudah berhasil melukain anggota kami
atas nama SL ini pelakunya. Kondisi dari anggota saya untuk tangan sebelah kirinya itu luka karena pada saat itu pelaku mencoba menikam perut salah satu anggota tim Marabunta, namun oleh anggota saya sempat yang satunya menghalau dengan cara menangkap badik tersebut sehingga bagian tangannya luka, dan anggota yang lain pun luka di bagian tangan-tangan cuman luka kecil dan tidak mengakibatkan luka yang berat bagi anggota tersebut dan masih bisa melaksanakan tugas kegiatan kepolisian. Untuk yang pertama saya jelaskan di sini, pelaku atas nama inisial SN, dia adalah pelaku residivis narkoba yang pada tahun 2019 dia ditangkap atas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan diancam dengan hukuman selama 5 tahun. Pada saat itu vonis menjalani selama 4 tahun dan keluar pada tahun 2023 awal. Kemudian pelaku kedua atas nama inisial SL adalah residivis pelaku penganiayaan, divonis selama 1 tahun, dan pelaku residivis narkoba pada tahun 2023 tepat di 2019 juga pelaku masuk penjara dan divonis selama 5 tahun. Di tahun 2023 pelaku bebas. Saat ini kedua pelaku bersama-sama bekerja sama melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Marakayu, Polres Bunta. Baik, untuk pelaku lainnya, hasil interogasi kami terhadap kedua orang pelaku bahwa masih ada 1 pelaku lagi yang belum berhasil kami amankan atas nama inisial RY, dan kami sudah terbitkan dalam daftar pencarian orang. Saat ini tim Marabunta sedang melakukan penyelidikan di mana keberadaan RY tersebut. Terima kasih atas kesempatan rilis yang kami sampaikan saat ini. Semoga harapan kami ke depan di wilayah hukum Polsek Marangkayu tidak ada lagi peredaran gelap narkotika ataupun sejenisnya, dan kami tim Marabunta Polsek Marangkayu akan menindak tegas segala pelaku kejahatan narkotika. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu.